Kami. Ya, pemirsa, tempat pemakaman umum Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat sudah tidak lagi bisa menampung jenazah karena penuh. TPU Tegal Alur sebelumnya menerima pemakaman jenazah untuk pasien COVID maupun warga non-COVID. Saat ini jenazah yang datang dialihkan ke TPU Rorotan, Jakarta Utara. Bukan hanya memakamkan jenazah, TPU Tegal Alur juga menerima jasa kremasi untuk jenazah pasien yang terpapar COVID-19. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait TPU Tegal Alur yang penuh, kita langsung bergabung dengan rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Yusuf Fajar serta pilot drone David Sibarani langsung dari TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Ya, Rama, saat ini kan lahan di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat ini memang sudah penuh ya. Lalu seperti apa kebijakan atau langkah selanjutnya dari pihak pemakaman di sana? Ya, Rolando dan juga pemirsa, memang benar sekali bahwa sebenarnya penuhnya lahan makam di TPU Tegal Alur Jakarta Barat ini memang sudah terjadi sejak Juli kemarin atau pertengahan Juli. Namun baru-baru ini memang sempat ramai atau sempat ada beberapa jenazah atau ambulans yang membawa jenazah pasien COVID-19 yang hendak melakukan aktivitas pemakaman di sini. Namun karena penuhnya lahan makam yang ada di sini, hingga akhirnya langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini adalah pengelola TPU Tegal Alur Jakarta Barat mengalihkan bagi mereka ambulans jenazah pasien COVID-19 yang hendak melakukan aktivitas pemakaman di sini untuk dialihkan ke TPU Rorotan Jakarta Utara, di mana memang TPU Rorotan ini sudah difungsikan atau menjadi fokus pemakaman yang sudah difungsikan untuk bagi pasien atau jenazah pasien COVID-19. Sementara di sisi lain langkah yang dilakukan adalah selain memang tadi dengan mengalihkan bagi ambulan jenazah pasien COVID-19 yang hendak melakukan aktivitas pemakaman di sini dialihkan ke TPU Rorotan, langkah lain yang dilakukan adalah TPU atau pengelola TPU Tegal Alur juga masih bisa menerima jenazah pasien COVID-19 dengan catatan, yakni mereka bersedia untuk dilakukan pemakaman dengan sistem tumpuk. Artinya memang untuk sistem tumpuk ini sendiri memang ritmenya adalah atau caranya adalah dengan ditumpuk di salah satu liang lahat atau milik jenazah keluarga mereka begitu. Hal ini tentu dengan persetujuan keluarga masing-masing. Jika memang setuju, maka diperbolehkan bagi jenazah pasien COVID-19 bisa ditumpuk di liang lahat jenazah keluarga mereka begitu. Dan hal ini atau mekanisme seperti ini sejatinya memang sudah dilakukan sejak awal tahun kemarin atau pasca Januari 2021, ketika memang waktu itu jenazah untuk blok muslim di TPU Tegal Alur sendiri sudah penuh. Artinya sebenarnya penuhnya liang lahat atau lahan makam di sini memang terjadi sejak Januari 2021, yakni tepatnya pada tanggal 12. Kala itu memang semula adalah blok muslim yang memang awalnya mengalami kepenuhan begitu untuk makam yang ada di blok muslim. Lalu disusul pada Rabu 7 Juli 2021 untuk blok non-muslim mengikuti untuk tingginya permintaan bagi keluarga korban untuk dimakamkan di sini, hingga akhirnya pada 7 Juli lantas lahan makam sudah mulai penuh di blok muslim, di mana blok muslim ini di titik saat ini saya melaporkan, Rolando, bahwa sudah dilihat bahwa di belakang saya ini atau di sekitaran saya ini juga cukup padat dan cukup banyak begitu jenazah pasien COVID-19 blok non-muslim yang memang sudah dimakamkan di sini. Padahal, Rolando, di sisi lain pada Juni saja atau medio akhir Juni hingga awal Juni, Pemprov DKI Jakarta sendiri sejatinya memang sudah menambahkan sekitar 200-an begitu untuk liang lahat atau petak liang lahat. Namun tidak sampai 1 bulan jumlah tersebut lantas langsung penuh, karena memang pada medio tersebut atau pada medio akhir Juni hingga Juli angka kematian di DKI Jakarta yang kala itu memang tengah ramai virus atau COVID-19 dengan varian Delta, lantas dengan cepat memenuhi jumlah
kapasitas yang sudah disediakan tadi 200 sekian, hingga akhirnya pada Juli 2021 atau pertengahan Juli 2021 TPU Tegal Alur sudah resmi tidak kembali menerima aktivitas pemakaman atau jenazah pasien COVID-19 yang hendak dimakamkan di TPU Tegal Alur. Rolando. Nah, lalu untuk saat ini, Rama, ini ada berapa banyak jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di sana? Ya Rolando, untuk data yang kami dapatkan sejauh ini memang ada total sekitar 6.100 begitu jumlah total jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Tegal Alur Jakarta Barat, di mana hal itu terdiri dari dua kriteria, yakni 4.700 diantaranya adalah untuk blok Muslim, sementara 1.400 diantaranya adalah untuk titik blok non-Muslim, di mana untuk jumlah tersebut memang merupakan jumlah akumulasi yang sejauh ini atau sejak pertengahan Maret, maksud kami sejak pertengahan tahun 2020 lalu ini hingga Juli 2021, di mana memang TPU Tegal Alur ini memang sudah lama menjadi lahan pemakaman COVID-19 sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, tepatnya di DKI Jakarta. Artinya dengan total jumlah ini hingga saat ini memang sudah tidak ada lagi aktivitas pemakaman. Hanya yang kami lihat sejauh ini, Rolando, di lahan makam COVID-19 adalah mereka sanak famili yang hendak melakukan ziarah ke makam mendiang keluarga mereka masing-masing. Memang tepatnya lagi pada hari ini adalah hari Jumat. Memang tadi kami sempat memantau ada beberapa mereka yang melakukan ziarah di blok Muslim dan juga tidak banyak juga yang melakukan ziarah di makam blok non Muslim yang saat ini di tempat saat ini saya melaporkan. Di sisi lain, dari pengelola juga telah menyediakan memang selain tengah penuhnya jumlah lahan makam yang ada di sini atau liang lahat yang ada di sini, dari pengelola TPU Tegal Alur juga sudah menyediakan yakni krematorium untuk mereka jenazah pasien COVID-19 non-Muslim yang hendak dikremasi, karena memang dengan tingginya permintaan hingga akhirnya TPU Tegal Alur menyediakan fasilitas tersebut dengan biaya yang memang jauh lebih murah dibandingkan dengan isu yang sebelumnya sempat beredar berkaitan dengan adanya isu-isu praktik atau malah praktik berkaitan dengan krematorium yang ada di DKI Jakarta. Rolando. Baik, terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Yusuf Fajar serta pilot drone David Sibarani dari TPU Tegal Alur Jakarta Barat.